Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Dalam video ini, kami menyajikan alur cerita lengkap dari film Captain America: Brave New World yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menampilkan perjalanan Sam Wilson dalam perannya sebagai Captain America yang baru, menghadapi tantangan global dan musuh lama yang kembali muncul. Simak bagaimana Sam Wilson beradaptasi dengan peran barunya, bekerja sama dengan sekutu-sekutu lama dan baru, serta menghadapi ancaman yang menguji batas kemampuannya. 5 bulan setelah Thaddeus, Thunderbolt Ross terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dunia berada dalam situasi yang tegang. Sam Wilson, yang kini memegang perisai Captain America, bersama dengan Joaquin Torres, yang mengambil alih peran Falcon, ditugaskan ke Osaka, Meksiko. Misi mereka adalah menghentikan penjualan ilegal barang-barang rahasia yang dicuri oleh Sidewinder dan kelompok tentara bayaran Serpent. Meskipun berhasil mengamankan barang-barang tersebut, Sidewinder berhasil melarikan diri. Torres, yang bersemangat dengan perannya sebagai Falcon baru, menghadapi kekhawatiran dari Wilson karena keduanya tidak memiliki kekuatan super seperti Steve Rogers. Setelah misi tersebut, Wilson dan Torres berlatih bersama Isaiah Bradley, seorang tentara super yang pernah dipenjara dan dijadikan objek eksperimen oleh pemerintah AS. Presiden Ross mengundang mereka ke sebuah pertemuan puncak dengan para pemimpin dunia di Gedung Putih. Wilson setuju untuk hadir dengan syarat Bradley juga diundang. Ross meminta bantuan Wilson untuk membentuk kembali Avengers. Selama pertemuan, Ross mengungkapkan penemuan logam baru bernama adamantium di Pulau Celestial yang terbentuk setelah kemunculan Celestial Tiamut di Samudra Hindia. Barang-barang yang dicuri sebelumnya adalah sampel adamantium yang telah diolah dan dicuri dari operasi penambangan Jepang. Untuk menghindari perlombaan senjata, Ross mengusulkan perjanjian untuk mengatur penambangan dan distribusi adamantium. Namun, saat pertemuan berlangsung, lagu MR Blue diputar, menyebabkan beberapa pria, termasuk Bradley, mulai menembaki Ross dan pejabat lainnya. Mereka ditangkap oleh kepala keamanan Ross, mantan Black Widow Ruth Batserap. Para pelaku kemudian sadar kembali dan mengaku tidak ingat tindakan mereka. Dalam penyelidikannya, Wilson disergap oleh Sidewinder namun berhasil menangkapnya. Torres melacak panggilan di ponsel Sidewinder ke sebuah lokasi rahasia di Virginia Barat bernama Camp Echo One. Ross mencoba menyelamatkan perjanjian tersebut, tetapi pemerintah Jepang menyalahkannya atas pencurian adamantium dan serangan di Gedung Putih. Ross menyadari bahwa dalang di balik semua ini adalah Dr. Samuel Stearns, yang mendapatkan kecerdasan luar biasa setelah terpapar darah Bruce Banner Hulk selama insiden di Harlem. Ross memenjarakan Stearns di Camp Echo One, menyalahkannya atas tindakan abomination, dan berjanji akan membebaskannya jika Stearns membantunya mencapai kursi kepresidenan. Wilson dan Torres menemukan Stearns dan mengetahui bahwa ia menggunakan teknologi dan lagu MR Blue untuk mengendalikan pikiran. Stearns berhasil melarikan diri saat mereka bertarung melawan tentara yang dikendalikan pikirannya. Ross mengirim Batserap untuk mengamankan Camp Echo One, di mana ia menemukan dan membantu Wilson serta Torres. Mereka bertemu dengan teman militer Wilson, Dennis Dunphy, yang menahan Sidewinder. Wilson mengetahui dari Sidewinder tentang rencana Stearns untuk menghancurkan reputasi Ross. Mereka bertiga menuju Pulau Celestial, di mana Ross dan Perdana Menteri Jepang berlomba untuk mengklaim kepemilikan adamantium. Stearns mengambil alih pikiran 2 pilot Amerika dan membuat mereka menyerang armada Jepang. Wilson dan Torres mencegat pesawat tersebut dan meyakinkan Jepang untuk mundur. Torres terluka parah dalam pertempuran tersebut. Ross memberitahu Wilson bahwa ia menderita gagal jantung dan meminta Stearns mengembangkan pil yang memperpanjang hidupnya. Ross menolak membebaskan Stearns karena takut ia tidak akan lagi membuat pil tersebut, yang menyebabkan kemarahan Stearns dan rencana balas dendamnya.
Wilson didukung oleh temannya, Bucky Barnes. Stearns membunuh Dunphy yang mengetahui bahwa pil tersebut menambahkan radiasi gamma ke tubuh Ross dan menyerahkan diri kepada Wilson. Penangkapan Stearns dan hubungannya dengan Ross terungkap ke publik saat Ross berada di konferensi pers. Ross kehilangan kendali atas emosinya dan berubah menjadi Hulk merah, menghancurkan sebagian gedung putih. Wilson melukai Ross cukup parah sehingga ia bisa diajak bicara dan mengingatkan Ross tentang kunjungan mereka ke pohon sakura di Washington, D.C. bersama putrinya yang terasing, Betty. Ross kembali normal. Setelah insiden tersebut, Bradley dibebaskan dari tuduhan. Wilson mengundang Torres yang sedang dalam pemulihan untuk bergabung dengan Avengers, dan perjanjian tersebut diratifikasi. Ross mengundurkan diri dan memenjarakan dirinya di The Raft, di mana Wilson dan Betty mengunjunginya. Dalam adegan pasca kredit, Stearns yang dipenjara memperingatkan Wilson tentang serangan yang akan datang dari dunia lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.